Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Pernyataan dari Menteri SDM Pak Bahlil itu kan belum bisa dijadikan sebagai pijakan. Nah, itu kan bisa saja multitafsir karena yang disampaikan itu bisa saja dalam bentuk umur atau apa kan. Jadi saya lihat bahwa itu ada hal yang substansi. Biarpun sebenarnya sebelumnya itu sudah ada sebuah kesepakatan antara pemerintah dengan Mubadala bahwa pasca penemuan gas Andaman ini pelaksanaannya dilakukan pengolahannya dilakukan di laut. Nah ini kan sebenarnya ini kan muaranya muara munculnya berbagai spekulasi dan multitafsir dari masyarakat, dan ini sebenarnya wajar. Kenapa wajar? Ya bisa kita lihat sebenarnya jauh-jauh sebelumnya bahwa Aceh ini kan punya pengalaman pahit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, Blok Andaman digadang-gadang menjadi salah satu temuan gas terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik potensi ekonomi yang luar biasa, muncul perdebatan mengenai participating interest atau PI yang menjadi hak daerah. Pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia bahwa kalau memang harus kita bagi-bagi saja, ini memunculkan beragam tafsir. Apakah ini merupakan bentuk keberpihakan kepada Aceh, solusi kompromi, atau justru menunjukkan belum adanya kepastian mengenai hak daerah. Di tengah semangat hilirisasi dan pemerataan pembangunan, publik Aceh mempertanyakan satu hal yang mendasar, yaitu sejauh mana kekayaan alam Aceh ini benar-benar akan memberikan manfaat bagi rakyat Aceh. Untuk mendiskusikan hal ini telah bergabung melalui Zoom dari Banda Aceh, akademisi dari Universitas Iskandar Muda, ada Pak Usman. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Baik, terima kasih. Ini pertama kalinya ya Pak Usman diskusi di Secret Story Podcast. Ya, baru pertama ini. Baru pertama Pak. Oke, nah Pak, jadi menurut Pak Usman nih, bagaimana dengan pernyataan Menteri SDM yang tadi di awal saya sempat sebutkan Pak? Apakah kalau dari perspektif tata kelola sumber daya alam ini, bagaimana Pak Usman melihat hal tersebut? Jadi begini, sebenarnya kan pernyataan dari Menteri SDM Pak Bahlil itu kan belum bisa dijadikan sebagai pijakan. Nah, itu kan bisa saja multitafsir karena yang disampaikan itu bisa saja dalam bentuk umur atau apa kan. Jadi saya lihat bahwa itu ada hal yang substansi. Biarpun sebenarnya sebelumnya itu sudah ada sebuah kesepakatan antara pemerintah dengan Mubadala bahwa pasca penemuan gas Andaman ini pelaksanaannya dilakukan pengolahannya dilakukan di laut. Nah ini kan sebenarnya ini kan muaranya muara munculnya berbagai spekulasi dan multitafsir dari masyarakat, dan ini sebenarnya wajar. Kenapa wajar? Ya bisa kita lihat sebenarnya jauh-jauh sebelumnya bahwa Aceh ini kan punya pengalaman pahit ya. Betul Pak. Punya pengalaman pahit bahwa dulu punya PT Arun, punya Excel Mobil, tapi kemudian tidak berdampak apapun terhadap Aceh. Ya, misalnya di sekitaran PT Arun misalnya, padahal mereka di seputarannya itu ada masyarakat, tapi kemudian masyarakatnya tidak berdampak apapun, miskin, dan itu kan kemudian muncul kesenjangan-kesenjangan sosial dan pada akhirnya berimbas pada politik ya, pemberontakan sebagainya. Nah ini sebenarnya muaranya, asal kenapa kemudian muncul berbagai perspektif masyarakat. Ada berbagai pengalaman pahit yang kemudian tidak berdampak pada masyarakat ketika misalnya sumber daya alam yang sudah ada tapi kemudian tidak berbalik pada masyarakat itu sendiri. Dan ini sebenarnya butuh
komitmen yang besar pada pemerintah. Komitmennya bahwa hari ini kan bisa kita bilang masyarakat Aceh itu sangat kurang percaya pada pemerintah. Ini yang menjadi Iya, persoalan. Nah, di sini sebenarnya butuh sosialisasi yang jelas dari pemerintah pusat. Jadi sebenarnya ini skema yang kemudian yang pernah ditawarkan oleh Gubernur Aceh misalnya untuk dilakukan revisi. mm, Nah, bagaimana skema revisi ini apakah bisa berimbas pada Aceh? Ini kan menjadi harapannya. Kenapa pemerintah Aceh dalam ini Muzakir Manaf atau Mualim berharap ini untuk direvisi bahwa bisa dikelola di darat, ya salah satunya kan bagaimana membuka lapangan kerja, kemudian ada hilirisasi migas, kemudian juga ada investasi yang kemudian berdampak untuk masyarakat Aceh. Ini kan tidak hanya bicara berapa kompensasi untuk Aceh, tapi kan betul. juga bicara untuk pendapatan masyarakat Aceh. Dalam hal ini kan hari ini ya kita lihat bahwa kondisi masyarakat Aceh lapangan kerja kan sempit. Jadi dengan salah satu penemuan gas andaman ini kan juga salah satu bisa membuka lapangan kerja. Misalnya di Aceh ini kan ada Arun, kawasan Mm, ekonomi khusus. Itu kan kalau misalnya itu menjadi skala prioritas pemerintah, kemudian ada industri pupuk misalnya. Memang saat ini memang kita punya industri pupuk, tapi skalanya kan kecil karena iya, persoalan pasokan gas itu. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah momentum ya, momentum kalau misalnya pemerintah komitmen. Kalaupun kemudian kalau dilihat misalnya pengelolaan misalnya di darat membutuhkan anggaran besar, kan ada win-win solution yang kemudian yang perlu menjadi perhatian. Misalnya ya, ini sebagai bentuk tawaran. Misalnya mm, suplai gas untuk industri pupuk, berapa kapasitasnya, siapa yang kemudian yang sanggup untuk membeli, itu yang sebenarnya yang penting untuk dilakukan. betul. Jadi win-win solusi itu yang kemudian yang perlu dijelaskan ke publik, perlu disosialisasikan, dan kemudian meyakini bagaimana komitmen pemerintah pusat ini kepada masyarakat Aceh, jangan sampai nanti ya berulang lagi ya Iya, dengan betul, Pak. persoalan politik, Mm-mm. berimbas pada terjadi konflik dan sebagainya. Ini menurut saya. Oke, oke. Baik, Pak. Nah, Pak, tapi apakah terkait tadi ya, Pak, participating interest itu, apakah hak Aceh atas participating interest ini memiliki dasar hukum yang kuat, Pak, dalam kerangka kekhususan Aceh maupun yaitu regulasi migas nasional? Jadi kalau misalnya kita lihat dalam UU PA, Hmm? kemudian dalam PP nomor 23 tahun 2015, memang sudah ada batasan-batasan yang sudah ditentukan. Kalau di atas 12 mil misalnya, itu kan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oke. Tapi itu kan bisa dikelola secara bersama, dan Hmm. itu sudah pernah dilakukan pengelolaan secara bersama oleh BPMA dengan pemerintah pusat. Dan ini sebenarnya nggak ada persoalan, apalagi wilayah eksplorasi dan eksploitasi gas ini kan memang wilayah Aceh. Jadi secara otomatis kan memang sudah menjadi haknya Aceh Betul. untuk menjadikan bahwa ini kan sebagai fondasi kekuatan ekonomi. Mm-mm. Dengan ditemukan energi ini kan bagian dari fondasi ekonomi nasional, kemudian juga kekuatan ekonomi Aceh. Artinya apa? Salah satunya adalah membuka lapangan kerja, kemudian tumbuhnya industri, kemudian eh, meningkatnya PAD. Hari ini kan kita tahu bahwa kekuatan ekonomi daerah kan anjlok, Iya, betul, Pak. apalagi ada efisiensi anggaran dan sebagainya. Nah, dengan adanya ini kan bisa jadi ini kan bagian dari peningkatan PAD. Contoh misalnya kalau pupuk Iskandar Muda itu Mm-mm. disuplai secara besar gasnya, kemudian membuka lapangan kerja. Estimasinya misalnya ada 3.000 lapangan kerja di kawasan Arun itu. Secara otomatis kawasan itu akan tumbuh dan berkembang ekonomi. Masyarakat tentu akan menambah pendapatannya, biarpun dia tidak bekerja Iya, di Pak. situ. Itu kan salah satunya misalnya.
Dan saya berpikir ini ya bisa jadi ini akan disanggupi. Saya berpikir positif aja kan, ini akan disanggupi. Apalagi kemarin saya pernah baca dari direktur minyak dan gas ya, dari SDM menyebutkan bahwa gas Andaman juga akan diperuntukkan untuk Aceh. Salah satunya misalnya dia juga menyebutkan bahwa ada pihak BUMN khususnya bergerak di bidang pupuk itu menyanggupi untuk membeli gasnya. Secara otomatis ini kan ada peluang sebenarnya. Betul, Ini Pak. kan bagian dari win-win solusi yang kemudian bisa diimplementasikan. Tinggal bagaimana pemerintah pusat ini mengimplementasikan. Karena bicara keraguan masyarakat ini memang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Pak. Betul. Ini penting menurut saya. Ya, Pak, tapi kalau saat ini apakah Aceh memiliki posisi tawar yang cukup kuat, Pak, untuk memastikan gas South Andaman ini tidak hanya diekspor gitu ya, tapi juga diolah sehingga menghasilkan nilai tambah bagi daerah. Kalau saat ini posisi tawarnya cukup kuat, Pak, atau seperti apa? Nilai tawar Aceh hari ini ya sangat besar sebenarnya ketika Mualim dekat dengan presiden ya. Apalagi Mualim juga bagian dari mensupport presiden pada saat kampanye dan sebagainya. Dan kita juga tahu bahwa hubungan Mualim dengan Prabowo sudah sangat dekat sebelum Prabowo menjadi presiden. Ini kan salah satu bagian dari nilai tawar. Dan selama ini menurut pemahaman kami dalam berbagai komunikasi politik, misalnya revisi UU PA sangat akomodatif pemerintah pusat, ya sangat akomodatif, yang kemudian ini prosesnya sangat bagus, komunikasi yang dibangun. Ini kan tinggal bagaimana tahapan ke pembahasan finalisasi dalam revisi UU PA. Ini juga saya melihat bahwa ini bagian nilai tawar dan tentu di dalam ini adalah persoalan Andaman. Nilai tawar itu ya karena dalam berbagai pernyataan Pak Bahlil misalnya, kemudian dari SKK Migas, kemudian dari yang kemarin saya sampaikan tadi misalnya dari Direktur Gas Minyak dan Gas, itu kan juga bagian dari bahwa ini ada membuka peluang yang besar untuk Aceh, bahwa Andaman itu Aceh bukan menjadi penonton saja, artinya akan diberikan ya, akan ada peluang-peluang untuk menghidupkan industri, karena hari ini memang Aceh nggak punya industri, nggak punya investor. Investornya kan sangat kurang minat untuk Aceh dengan berbagai persoalan ya, bisa jadi persoalan politik dan sebagainya, keamanan dan sebagainya. Itu kan yang digadang-gadangkan. Padahal kalau kita lihat kondisi Aceh hari ini ya sudah sangat aman sebenarnya. Betul, Pak. Tapi kita juga berharap dengan momentum nilai tawar ini sebenarnya ini peluang Aceh ya, peluang Aceh ke depan ya, artinya bahwa Andaman ini kan peluangnya besar sekali dan penemuannya kan sangat besar, dan tidak hanya dieksploitasi itu kan 10 bisa sampai 30 tahun ke depan. Artinya kan momentum untuk Aceh untuk bisa bangkit ya, bangkit dari ekonominya, bangkit dari kemiskinannya, bangkit dari lapangan kerja dan sebagainya. Ini bagian dari harapan-harapan kita, dan kita juga meminta pada pemerintah pusat untuk berkomitmen ya, merealisasikan apa yang kemudian menjadi harapan-harapan ini. Artinya bahwa pemerintah pusat itu harus membuktikan bahwa dengan sudah 20 tahun masa damai ini ya, berkomitmen untuk merealisasikan. Salah satunya adalah membuka lapangan kerja di Aceh. Berarti Pak, apakah seharusnya pemerintah pusat sudah memberikan kepastian gitu ya mengenai hak Aceh sejak awal sebelum proyek memasuki tahap produksi, Pak? Ya seharusnya sudah ada sebenarnya, tapi kan ini kan kembali ini kan persoalan politik sebenarnya, karena kita tahu bahwa hampir 2,5 tahun itu kan ada PJ.
ini kan saling berkaitan, dan kemudian itu kan juga bisa merubah berbagai kebijakan politik. Iya betul Pak. Kalau kita terlihat kilas balik sebenarnya Andaman ini kan ada tahapan-tahapan ya sebelum ditemukan migas. Tahapannya kan ada survei seismik. Survei seismik itu kan sudah dimulai sejak 2016. Ya, dan itu sudah dilakukan komunikasi, koordinasi dengan pemerintah Aceh, pemerintah daerah, kabupaten kota ya. Baik itu dari tim surveinya ya, dari misalnya dari kalau sebelum Mubadala itu kan ada Repsol ya. Kemudian Repsol keluar dari Aceh. Nah, pasca Repsol masuk Mubadala. Nah, dari proses-proses itu kan ada kebijakan. Kemudian pasca COVID ya, kemudian itu kan ada PJ. Di situlah kemudian tidak sinkronnya dalam berbagai kebijakan. Sehingga harus ada revisi namanya ya, revisi pengolahan minyak yang dilakukan Mubadala ini. Yang seharusnya kalau dari awal ini klop, artinya klop antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sebenarnya kan sudah tidak perlu karena lagi, tinggal bagaimana mengimplementasikan dan mempersiapkan itu. Betul. Ini kan masih ada waktu, misalnya 2 tahun lagi ya, 2026 dan 2027. Kan 2028 dimulainya untuk lakukan eksploitasi. Jadi bagaimana 2 tahun ini kemudian pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat clear, kemudian mempersiapkan itu dengan matang. Artinya kan ini kan persoalan pembeli minyak ini kan pemilik gas ini kan tidak sembarangan ya. Dia harus kekuatan kekuatan keuangan yang memadai. Dan yang artinya bahwa ketika disampaikan yang membeli ini BUMN, ya kita sepakat aja bahwa ini ada potensinya ya, salah satunya industri pupuk atau industri petrokimia dan sebagainya. Ini peluang besar di Kek Arun, dan Kek Arun sebenarnya ini kan sudah hampir 15 tahun ya sudah betul Pak. Sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus, tapi kemudian tidak berkembang dia. Tidak beranjak menjadi sebuah pusat kawasan ekonomi yang kemudian itu membuka lapangan kerja. Tapi inilah momentum ini yang kemudian keterbukaan pemerintah Aceh dan keterbukaan pemerintah pusat dalam membangun komunikasi politik kemudian melahirkan sebuah kepastian hukum. Sehingga bagaimana dengan gas Andaman ini bermanfaat untuk Aceh dan juga menjadi kekuatan ekonomi di tingkat nasional. Tapi Pak, seberapa penting sih Pak posisi Blok Andaman ini dalam strategi ketahanan energi nasional dibandingkan kepentingan ekonomi daerah? Apakah seperti itu Pak? Ini kalau dilihat dua-dua penting ini kan. Apalagi untuk Aceh, dengan kondisi Aceh hari ini, otsusnya sudah berkurang ya tentu kami sangat kewalahan dengan kebutuhan infrastruktur, termasuk kondisi kondisi Aceh sekarang kan kondisi pasca banjir, ekonomi anjlok, jembatan putus secara normalnya kan tidak berjalan dengan baik. Ketika jembatan putus artinya kan menambah biaya distribusi, dan hari ini terjadi harga barang naik dan sebagainya. Jadi dengan kondisi seperti ini kan momentum sebenarnya. Momentum ketika sumber daya alam ini bisa mendongkrak ekonomi Aceh. Jadi ini kan sebenarnya ada 3 tugas besar Aceh. Ada Blok Andaman, revisi UUPA, dan rehabilitasi rekonstruksi. 3 hal ini harus seiring dan sejalan harus dijalankan dengan baik. Ya, kalau ini tiga ini bermasalah, habislah Aceh kan. Tidak hanya Aceh bermasalah, juga akan bermasalah dengan pemerintah pusat. Iya Pak. Jadi, kita berharap ini menjadi sebuah komitmen yang besar. Yang pertama bagaimana rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan, kemudian Blok Andaman bisa berdampak dalam penguatan ekonomi dan pendapatan daerah, kemudian revisi UUPA bisa berjalan dengan baik, dan kemudian ini bisa
Aceh 20 tahun ke depan akan lebih baik. Oke, baik Pak. Nah Pak, jika nantinya gitu ya ada skema lah gitu sebagian besar manfaat ekonomi ini justru mengalir keluar Aceh, apakah itu dapat disebut sebagai kegagalan tata kelola sumber daya alam, Pak? Ya sudah pastilah, masa orang yang masa masyarakat yang kemudian yang punya sumber daya alamnya kemudian hanya menjadi penonton, itu kan tata kelola yang nggak benar. Dan saya juga berpikir secara objektif bahwa pemerintah pusat juga tidak seperti itu. Oke. Dia juga harus mengelola kondisi masyarakat Aceh. Karena kalau misalnya gejolak politik itu terjadi lagi, kan imbasnya juga akan berdampak pada pemerintah pusat. Betul. Kemudian pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi ini juga akan bermasalah. Ya tentu bermasalah dengan kontraktor migasnya ya, karena dianggap keamanan tidak stabil dan sebagainya, ya mereka tetap akan hengkang dari Aceh. Jadi ini kan sebenarnya bagaimana mengkoneksinya, maknanya bahwa bagaimana keterhubungan pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, kemudian punya komitmen yang jelas secara politik, kemudian dituangkan dengan kekuatan hukum. Maknanya bahwa ketika ini sudah disepakati, siapapun yang kemudian nanti yang menjadi presiden tetap include pada aturan dan kesepakatan yang sudah ditetapkan, gitu. Betul. Nah Pak, kalau menurut pandangan Pak Usman, apakah proyek South Andaman ini berpotensi menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Aceh, atau justru masih ada resiko mengulang pola ekonomi ekstraktif yang yaitu hanya mengambil sumber daya tanpa membangun industri lokal, Pak? Kalau kebijakan pemerintah pusat berorientasi bagaimana penguatan ekonomi di daerah, ya tentu ini akan berdampak besar pada peningkatan dan kekuatan ekonomi Aceh. Oke. Dan kalau misalnya tata kelolanya ya pada pemerintah pusat, tersentral pada pemerintah pusat, ya ini akan berimbas pada pengambilan sumber daya daerah secara sentralisasi untuk kepentingan pemerintah pusat, itu akan berdampak besar. Nah, itu akan ada konfrontasi yang dilakukan oleh masyarakat, karena sumber daya alam yang miliknya, masa kemudian dia tidak menjadi menikmati itu, apakah itu menikmati dalam konteks dia bisa bekerja di situ. Betul. Kemudian hadirnya investasi, kemudian hadirnya pusat-pusat industri. Dan sebenarnya kalau kita lihat Aceh yang punya posisi strategis, sebenarnya itu sudah terjadi sudah lama. Tapi kemudian tidak pernah ada dan masih dalam bentuk hayalan dan pikiran kita, pikiran masyarakat. Oke. Biarpun sebelumnya kan ada pelabuhan bebas, tapi kemudian itu tidak berpindah ke Batam dan sebagainya. Dan ini sebenarnya persoalan ini yang kemudian mengakibatkan turunnya nilai kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat. Oke, baik Pak Usman. Nah, Pak Usman, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak yang mau saya tanyakan ke Bapak. Kira-kira Pak, kebijakan apa yang paling mendesak dan harus dilakukan sekarang agar ketika nanti produksi dimulai, Aceh ini sudah siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Barat Indonesia? Mungkin kan selain tadi ya Pak ya, undang-undang PI itu semoga bisa diselesaikan dan secara transparan dan berkeadilan. Selain itu apa Pak mungkin kebijakan? Kebijakannya adalah, yang pertama adalah memastikan secara politik dan hukum dalam menghidupkan industri-industri di Aceh dengan pasokan gas Andaman. Okay. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penguatan program-program setara nasional PSN di Arut. Itu kan bagian dari yang harus dilakukan sekarang dalam persiapan itu. Dalam 1 atau 2 tahun ini harus segera untuk dilakukan. Penguatan itu dalam berbagai kebijakan, ya, kebijakan program-program yang kemudian yang menghidupkan industri petrokimia atau menghidupkan investasi
Artinya bagaimana mendatangkan investor ya, dan kemudian ada jaminan-jaminan secara politik dan keamanan, baik didukung oleh pemerintah pusat dan ini kemudian juga akan didukung oleh pemerintah daerah. Artinya ada kebijakan dengan skala nasional dan kemudian juga ada kebijakan skala pemerintah Aceh. Jadi ketika ini dilakukan dengan baik dan persiapan ini bisa berjalan, secara otomatis ketika di 2028 ini dilakukan eksploitasi ini, tentu ini akan langsung bisa berjalan. Iya. Artinya tidak hanya dengan gagasan, tidak hanya dengan janji, tapi kemudian dengan implementasi. Ini yang menjadi harapan kita semua. Oke, baik Pak Usman, terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga nih Pak sudah menyempatkan waktu mau bergabung bersama podcast kami untuk diskusi terkait Gas South Andaman ini ya Pak ya. Baik teman-teman, Gas South Andaman merupakan peluang strategis yang mungkin hanya datang sekali dalam beberapa dekade. Pertanyaannya bukan lagi apakah Aceh memiliki cadangan gas yang besar, melainkan apakah Aceh mampu mengubah kekayaan alam itu menjadi kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Jangan sampai generasi mendatang kembali bertanya, Aceh kaya sumber daya tetapi mengapa rakyatnya tidak ikut sejahtera. Keberhasilan proyek ini pada akhirnya akan diukur bukan dari besarnya investasi atau volume produksi gas, melainkan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh rakyat Aceh secara keseluruhan. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih sama-sama. Lebih baik pulang lama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas.